Mari mendengarkan panduan ibadah online kita. Pastikan orang tua mendampingi saat menonton. Siap menonton dengan baju rapi dan sopan. Lalu dengarkan arahan dari ibu atau bapak guru. Ingat, tetap fokus saat ibadah sedang berlangsung. Dan siapkan hati serta sikap yang manis terhadap Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Selamat hari Minggu Ibu Guru Vina. Bagaimana kabar Ibu Jan hari ini? Baik dong. Ibu Jan senang? Senang. Sama dengan Ibu Guru Vina, senang sekali berjumpa dengan anak-anak di rumah walau hanya lewat online. Ibu Guru Jan, kita sapa anak-anak di rumah ya. Bagaimana kabarnya? Pastinya baik, sangat baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, anak-anak di rumah semuanya berdiri. Ayo berdiri. Ibu Guru Vina dan Ibu Guru Jan mengajak anak-anak untuk menyanyikan pujian Oh Sukacitaku. Gerak, harus menyanyi dengan semangat karena kita hari ini mau bersukacita. Senyum juga ya Ibu Guru Jan. Ya. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Pam 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 pam. Anak-anak tetap berdiri, kita berdoa. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Semua anak-anak percaya katakan. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ikut beribadah. Salam juga. Silakan duduk. Sekarang Ibu Guru Jen mau membacakan Mazmur 65 ayat yang ke-5a. Semua anak-anak yang ada di rumah mendengar dengan baik ya, Ibu Guru akan bacakan. Mazmur 65 ayat 5a. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Amin. Nah anak-anak, sekarang kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Sudah ada yang tidak sabar sepertinya untuk mendengar. Semua anak-anak di rumah bagaimana? Sudah siap untuk mendengar? Siap. Sudah siap. Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita Alkitab yang akan disampaikan oleh Ibu Guru siapa ya? Sinta. Ibu Guru Sinta. Tapi sebelum kita mendengarkan, kita nyanyi dulu pujian berakar, bertumbuh dan Berbuah. Kesukaanku belajar firman Tuhan, aku berakar dalam Dia. Aku bertumbuh lebih mengenal Tuhan, berbuah lakukan perintah-Nya. Kesukaanku
sekarang kita mau berdoa. Semuanya sikap doa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pada hari ini kami boleh bersekolah minggu bersama. Saat ini kami akan mendengarkan cerita Alkitab. Tuhan berkati Ibu Guru Sinta yang akan bercerita. Biarlah boleh menceritakan firman Tuhan kepada kami semua dengan baik dan benar. Tuhan juga berkati kami selaku anak-anak sekolah minggu yang akan mendengar. Biarlah kami boleh mendengar dengan baik dan kami boleh simpan dalam hati kami dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak kita terkasih dalam Tuhan. Ya, selamat berjumpa lagi. Nah, sebelum Ibu Guru cerita, Ibu Guru mau tanya dulu. Anak-anak di rumah pernah tidak mendengar kata pelayan Tuhan? Mungkin di pikiran adik-adik pelayan Tuhan itu ya seperti majelis, seperti pendeta, atau mungkin seperti guru sekolah minggu. Iya, semuanya benar. Nah, lalu bagaimana kalau ada adik-adik di rumah yang bercita-cita sebagai pelayan Tuhan? Atau ada yang memang mau bercita-cita sebagai pelayan Tuhan? Mudah-mudahan ada. Oke. Nah, di suatu daerah ada seorang ibu yang bernama Hana. Suaminya bernama Elkana. Ibu Hana ini sudah tua, bahkan di umurnya yang tua dia belum mempunyai anak karena Ibu Hana mandul. Dia sangat sedih karena orang-orang selalu mengejeknya karena dia tidak punya anak. Kasihan sekali Ibu Hana. Suatu ketika Ibu Hana sedang berdoa. Dia berdoa kepada Tuhan. Ibu Hana meminta kepada Tuhan untuk diberikan anak. Sambil menangis, Ibu Hana berdoa meminta anak kepada Tuhan. Lalu Tuhan menjawab doa Ibu Hana. Beberapa lama kemudian, Ibu Hana pun melahirkan dan mempunyai seorang anak laki-laki yang dinamakan Samuel. Ya, Samuel ini artinya anak yang diminta dari Tuhan. Nah, saking bersyukurnya, Ibu Hana ini berjanji bahwa dia akan menyerahkan Samuel kepada Tuhan untuk menjadi pelayan Tuhan. Nah, beberapa tahun kemudian, Ibu Hana membawa Samuel ke rumah Tuhan. Untuk apa? Sesuai dengan janjinya. Dia ingin Samuel menjadi pelayan Tuhan. Padahal Samuel ini masih kecil. Wow, luar biasa sekali. Sudah kecil, masih kecil, tapi dia mau menjadi pelayan Tuhan. Nah, di zaman sekarang anak sekecil itu jarang kita dapati, atau mungkin ibu guru belum pernah mendapati menjadi pelayan Tuhan. Tapi Samuel dia mau jadi pelayan Tuhan. Luar biasa sekali. Dia dibawa ke rumah Tuhan dan bertemu dengan Bapak Eli. Dia diserahkan kepada Bapak Eli. Bapak Eli ini siapa? Bapak Eli adalah seorang imam. Ya, Imam Eli ini bertugas melayani Tuhan. Dia juga adalah seorang pelayan Tuhan yang biasa mempersiapkan ibadah dan juga sebagai perantara ketika umat Tuhan mau mempersembahkan kurbannya kepada Tuhan. Ya, Imam Eli ini mempunyai 2 orang anak. Yang pertama Hofni, yang kedua Pinehas. Hofni dan Pinehas adalah anak Imam Eli. Nah, karena bapaknya adalah seorang imam, berarti anaknya pada saat itu juga adalah seorang imam. Hofni dan Pinehas adalah imam. Seharusnya imam itu atau pelayan Tuhan pada saat itu harus menjadi teladan dalam menaati perintah Tuhan. Tapi ternyata anak-anak yang di rumah, Hofni dan Pinehas ini berbuat jahat kepada Tuhan. Apa kejahatan mereka? Contohnya, 1, ketika umat Tuhan membawa kurban persembahan yang diberikan untuk Tuhan,
mereka mengambil persembahan itu, mereka mengambil kurban itu untuk mereka sendiri, mereka makan untuk kepentingan mereka sendiri. Begitu pula dia selalu memaksakan kehendaknya, selalu merampas. Padahal semuanya itu untuk Tuhan. Mereka pikir tidak ada yang melihat mereka, padahal Tuhan lihat. Mereka pikir tidak ada yang melihat, makanya mereka selalu dan terus berbuat jahat. Tuhan tidak suka karena mereka tidak menghormati Tuhan, dan Tuhan pasti akan menghukum mereka. Nah, anak-anak di rumah, lalu bagaimana dengan Samuel? Ya, ternyata Samuel ini bertumbuh menjadi anak yang baik, anak yang dengar-dengaran. Dia selalu membantu Imam Eli mempersiapkan ibadah di rumah Tuhan. Orang Israel sangat senang, sayang kepada Samuel karena Samuel baik dan dengar-dengaran. Dan Tuhan pun menyayangi Samuel. Tuhan selalu menuntun Samuel. Suatu ketika Samuel sedang tidur di malam hari, tiba-tiba ada suara yang memanggil Samuel. Samuel, Samuel. Samuel kaget, ada yang memanggil saya. Lalu dia berlari, dia kiranya itu Bapak Eli. Dia kiranya itu Imam Eli yang panggil. Lalu dia bicara, "Bapak, apakah engkau memanggil saya?" Imam Eli bilang, "Tidak, saya tidak memanggil engkau. Kembalilah tidur." Samuel tidur lagi. Ketika dia tidur, ada lagi suara yang memanggil dia, "Samuel, Samuel." Samuel bangun, lalu pergi lagi ke Bapak Eli. Dia pikirnya lagi Imam Eli yang panggil. "Bapak, apakah engkau memanggil saya?" Bapak Eli kembali menjawab, "Tidak, saya tidak memanggil engkau. Kembalilah tidur." Samuel kembali tertidur. Lalu ketiga kali terdengar lagi suara yang sama, "Samuel, Samuel." Lalu Samuel berlari lagi, "Bapak, apakah engkau memanggil saya?" Imam Eli berkata, "Tidak." Namun pada saat itu Imam Eli sadar bahwa yang memanggil Samuel adalah Tuhan. Lalu Imam Eli berkata kepada Samuel, "Jika kau mendengar lagi ada suara yang memanggilmu, engkau harus menjawabnya, 'Ya Tuhan, berbicaralah sebab hambamu ini siap mendengar.'" Lalu Samuel tertidur. Lalu kemudian suara itu datang memanggil Samuel, "Samuel, Samuel." Lalu Samuel menjawab, "Ya Tuhan, berbicaralah sebab hambamu ini siap mendengar." Ternyata Tuhan berbicara kepada Samuel. Dia menyampaikan bahwa mereka akan menghukum keluarga Imam Eli, yaitu Hofni dan Pinehas, atas perbuatan jahat mereka. Lalu Samuel semakin lama tumbuh menjadi pelayan Tuhan yang setia, menjadi orang yang baik, dengar-dengaran, taat kepada Tuhan, dan Tuhan memberkati dia. Tuhan selalu menolong dia. Nah, adik-adik, sejak saat itu Samuel diangkat menjadi hakim atas Israel sekaligus sebagai seorang nabi. Ya, kenapa bisa seperti itu? Mengapa dari kecil Samuel sudah bisa menjadi pelayan Tuhan? Pertama, dan penyebabnya adalah karena Tuhan yang menolong Samuel, Tuhan yang menuntun Samuel. Yang kedua, karena Samuel rindu dan mau menjadi pelayan Tuhan. Nah, anak-anak yang di rumah, kalau mau menjadi pelayan Tuhan, ya tidak mesti jadi pendeta juga, atau menjadi majelis, atau jadi guru sekolah minggu. Ketika anak-anak di rumah menjadi anak yang baik, menjadi anak yang dengar-dengaran, dan menjadi anak-anak terang Tuhan, anak-anakku semua sudah menjadi pelayan Tuhan. Nah, bagaimana caranya bisa menjadi anak-anak terang Tuhan? Yaitu selalu berdoa kepada Tuhan dan meminta pertolongan Tuhan. Nah, semoga anak-anakku semua di rumah bisa menjadi pelayan Tuhan yang senantiasa setia. Demikianlah cerita kita. Judul cerita kita Samuel. Bahan ceritanya terambil dari 1 Samuel 1 hingga 1 Samuel 4 dan 1 Samuel 7 ayatnya yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-17. Demikian cerita kakak. Sampai jumpa. Nah, anak-anak di rumah sudah mendengarkan cerita dari Bu Guru Sinta. Sudah. Nah,
Jadi pelayan Tuhan Ibu Guru Jen bukan cuma pendeta kan? Ya. Bukan cuma guru sekolah minggu. Tapi ketika kita sudah mendengarkan firman Tuhan, melakukan apa yang Tuhan perintahkan, kita sudah melayani Tuhan. Semuanya berdiri lagi, kita akan menyanyi pujian Aku Anak Terang. Semuanya menggerakkan ya. Ikuti Ibu Guru Jen dan Ibu Guru Rosina. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Tuhan yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdosa. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja pun kemana ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja pun kemana ku pergi. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Semuanya siapkan persembahan ya. Nah, Ibu Guru info dulu. Kalau ada yang ingin memberikan persembahannya, bisa digabung sama persembahan orang tua, tapi dikasih di situ catatan untuk persembahan sekolah minggu. Nah, semuanya memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan, karena Tuhan selalu memberkati kita. Nah, sambil persembahan kita berikan, kita mengangkat pujian, bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Ya, anak-anakku semua, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang begitu baik dalam kehidupan kami mengucap syukur ya Tuhan, karena kami boleh diperjumpakan lagi bersama teman-teman kami dan guru sekolah minggu kami, walaupun hanya melalui ibadah online. Kami bersyukur ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan saat ini kami telah mendengarkan cerita-Mu. Biarlah apa yang telah kami dengarkan dari firman-Mu tadi boleh mengajar kami untuk menjadi anak-anak terang Tuhan, yang senantiasa menjadi anak yang baik dan dengar-dengaran dan taat kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat kami semua anak sekolah minggu-Mu. Tuhan berkati kami dalam pendidikan kami ya Tuhan. Kami tahu sekarang kami menghadapi masa pandemi corona, tapi biarlah itu ya Tuhan tidak menurunkan semangat kami, tetapi kami tetap semangat dalam belajar ya Tuhan. Berikanlah kami kesehatan serta kemampuan ya Tuhan, dan berkati apa yang menjadi cita-cita dan harapan kami boleh kami capai atas pertolongan Tuhan. Berkati orang tua kami ya Tuhan, Bapak dan Mama di rumah yang selalu setia menjaga kami. Peliharakan mereka, berikan mereka kesehatan, dan berkati mereka dalam pekerjaan mereka, agar dari dalamnya ya Tuhan, mereka bisa memperoleh berkat untuk membesarkan kami. Kami berdoa buat kegiatan-kegiatan sekolah minggu ke depannya Tuhan, Tuhan berkati. Secara terkhusus ya Tuhan, kami mau mendoakan buat kegiatan Natal yang tidak lama lagi kami akan laksanakan. Tuhan yang tolong memberkati setiap tim kerja, guru sekolah minggu, dan seluruh pengurus, agar kegiatan Natal kami ke depan, bagaimanapun jadinya, boleh berjalan dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat para guru-guru sekolah minggu yang setia melayani Tuhan.
Tuhan memberikan mereka kesehatan, Tuhan memberikan mereka kekuatan serta kesabaran dalam menjalani pelayanannya ya Tuhan. Berkati mereka dalam setiap aktivitas pekerjaan maupun pendidikan mereka. Kami mau berdoa buat secara khusus Ibu Guru Isa ya Tuhan, yang beberapa dalam 1 pekan yang lalu dia merasakan duka cita, di mana Tuhan telah memanggil ibu terkasih. Tuhan yang senantiasa menghiburkan seluruh keluarga, dan biarkanlah mereka ya Tuhan boleh melanjutkan kehidupannya kembali dengan penuh sukacita, dan semuanya mereka serahkan ke dalam Tuhan dan senantiasa berpengharapan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau berkati pula bangsa dan negara kami. Engkau senantiasa jaga, Engkau senantiasa berkati para pemerintah kami agar boleh memimpin negara kami dengan baik. Ya Tuhan, ini doa kami, ampunkan segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat sehingga kami layak bermohon kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami datang berdoa, dan yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru. Anak-anak yang di rumah, mari mendengarkan dari 1 Samuel 2 ayat 3. Janganlah kamu selalu berkata sombong, janganlah caci maki keluar dari mulutmu, karena Tuhan itu Allah yang Maha Tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Nah, anak-anak yang ada di rumah masih semangat? Masih. Nah, Ibu Guru Vina dan Ibu Guru Jen masih semangat. Jadi anak-anak yang ada di rumah juga harus tetap semangat. Ayo kita berdiri dan kita sama-sama naikkan pujian. Jagalah hatimu. Yang loyo-loyo, semangat menggerakkan ya. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu bagi Yesus tersenyum. Satu kali lagi ya, Bu Guru Jen ya. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu bagi Yesus tersenyum. Semuanya tetap berdiri, kita akan terima berkat dari Tuhan, sikap doa yang benar. Tuhan memberkati kita, Tuhan mengasihi kita, Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya. Semua anak-anak katakan, amin.
Nah, anak-anak di rumah menutup ibadah kita angkat satu pujian, Ku daki-daki gunung yang tinggi. Semuanya jongkok. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di duka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Nah, anak-anak di rumah, Ibu Guru Vina dan Ibu Guru Jen. dan semua yang bertugas mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Ku daki